Halo teman-teman mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Gorontalo. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Hari ini kita akan membahas topik penting tentang System Life Cycle pengembangan sistem informasi. Pertama, mari kita lihat deskripsi singkat materi kali ini. Pada pertemuan ini akan dibahas tentang Project Life Cycle atau PLC dan System Development Life Cycle atau SDLC secara rinci dengan tahapan-tahapannya. Tujuan yang ingin kita capai adalah 1. Mahasiswa dapat memahami pengertian PLC dan SDLC, serta bisa menjabarkan fase-fase dari masing-masing siklus. 2. Diharapkan mahasiswa mampu membedakan PLC dan SDLC. Sekarang, bayangkan di sekitar kampus Universitas Negeri Gorontalo, banyak mahasiswa yang memiliki inisiatif untuk membuat aplikasi. Misalnya, aplikasi penjualan oleh-oleh khas Gorontalo, atau sistem pendaftaran kegiatan kemahasiswaan secara daring. Proses membangun aplikasi tersebut tentu tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti serangkaian tahapan, mulai dari ide awal hingga aplikasi siap digunakan. Proses inilah yang akan kita pelajari. Karena pemahaman yang baik akan mempermudah kalian saat mengerjakan proyek sistem informasi di dunia nyata. Proyek selalu bersifat unik dan akan mengalami siklus hidup proyek atau Project Life Cycle, disingkat PLC. Saat sebuah proyek dijalankan, ia akan melalui fase-fase seperti inisiasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan, dan pengendalian, hingga penutupan. Di dalam proses pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan controlling, kita selalu menyesuaikan kegiatan agar proyek tetap sesuai jalur. Di sisi lain, SDLC atau System Development Life Cycle adalah rangkaian aktivitas pembentukan atau pengembangan software atau sistem informasi. Dalam tahapan SDLC, juga ada siklus pengembangan di bagian-bagian tertentu, terutama karena setiap sistem yang dibangun harus melalui pengujian agar hasilnya optimal. Pada tahap pelaksanaan proyek, disinilah proses SDLC dilakukan. SDLC dibangun dengan mengacu pada 2 dokumen penting. 1. Project Charter, dan 2. Project Management Plan. Project Charter adalah dokumen yang mendefinisikan secara ringkas apa itu proyek, tujuannya, ruang lingkupnya, serta siapa saja pihak yang terlibat. Sementara, Project Management Plan berisi perencanaan detail mengenai jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dengan memegang kedua dokumen ini, proses SDLC bisa dijalankan secara terarah. Mengapa hal ini penting bagi mahasiswa di Gorontalo? Sebagai mahasiswa Teknik Informatika di Gorontalo, kalian mungkin terlibat dalam berbagai proyek pengembangan aplikasi, baik untuk tugas kuliah, kegiatan organisasi, maupun membantu UMKM lokal memasarkan produknya. Memahami PLC dan SDLC akan membantu kalian merencanakan proyek dengan lebih baik dan mengembangkan aplikasi yang sesuai kebutuhan pengguna. Tahapan utama Project Life Cycle atau PLC secara umum. 1. Conceptualize and initialize project. Di fase ini, kita mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan proyek. Misalnya, kalian ingin membuat platform penjualan kerajinan khas Gorontalo secara online. Ide tersebut dirumuskan menjadi konsep awal proyek. 2. Develop Project Plan and Charter. Menyusun dokumen Project Charter dan rencana proyek atau Project Management Plan. Kalian menetapkan ruang lingkup proyek, tim yang terlibat, serta jadwal dan anggaran. 3. Execute and Control Project. Disinilah proyek dijalankan. Kalian melakukan pengembangan sistem, mengawasi prosesnya, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Bila ada kendala, tim akan menyesuaikan rencana agar proyek tetap on track. 4. Close Project. Setelah semua pekerjaan selesai, proyek ditutup secara resmi. Hasil proyek diserahkan ke pihak terkait, misalnya UMKM atau instansi yang memesan sistem. 5. Evaluate Project. Fase evaluasi di mana kita melakukan peninjauan ulang terhadap proses dan hasil. Apa yang berhasil, apa yang tidak, dan apa yang bisa ditingkatkan ke depannya. Tahapan utama System Development Life Cycle atau SDLC. 1. Planning atau perencanaan. Menentukan tujuan pengembangan sistem, kelayakan, dan ruang lingkup. Misalnya, ingin membangun sistem manajemen data mahasiswa di Gorontalo untuk mempermudah pendaftaran seminar atau kegiatan kampus. 2. Analisis atau analisis. Menganalisis kebutuhan pengguna. Tim akan mengumpulkan informasi melalui wawancara, survei, atau studi lapangan. Misalnya, menanyakan pihak PEM atau organisasi mahasiswa apa saja fitur yang dibutuhkan.
3. Desain atau perancangan. Membuat rancangan sistem secara detail, termasuk arsitektur, desain database, dan antarmuka pengguna. Kalian bisa menentukan tata letak form pendaftaran, rancangan alur proses, serta desain halaman utama. 4. Implementation atau implementasi. Tahap pengkodean. Developer menulis program sesuai rancangan. Jika kalian membangun aplikasi berbasis web, mungkin menggunakan bahasa pemrograman seperti API, Python, atau JavaScript, lalu menyimpan data di MySQL atau PostgreSQL. 5. Testing atau pengujian. Menguji sistem untuk memastikan berfungsi sesuai spesifikasi. Dilakukan uji coba pada berbagai skenario, seperti memeriksa fitur login, input data, dan integrasi dengan sistem lain. Di Gorontalo, kalian bisa mengajak teman sekelas mencoba aplikasi. 6. Maintenance atau pemeliharaan. Setelah sistem diluncurkan, tim tetap bertanggung jawab memperbaiki bug, meningkatkan kinerja, atau menambah fitur baru sesuai kebutuhan. Misalnya, jika aplikasi penjualan oleh-oleh sudah aktif, kalian mungkin menambahkan fitur pembayaran digital. Membedakan PLC dan SDLC. 1. Fokus PLC mencakup manajemen proyek dari awal sampai akhir, termasuk perencanaan, eksekusi, penutupan, dan evaluasi. SDLC lebih fokus pada pengembangan sistem atau perangkat lunak di dalam proyek tersebut. 2. Lingkup PLC melibatkan aspek manajemen seperti anggaran, komunikasi, dan risiko. SDLC melibatkan aspek teknis seperti analisis kebutuhan, desain sistem, coding, dan testing. 3. Dokumen utama. Dokumen utama PLC adalah Project Charter, Project Management Plan, laporan kemajuan, dan sebagainya. Sedangkan SDLC, dokumen kebutuhan atau Requirement Specification, desain sistem, dokumen pengujian, dan sebagainya. Contoh aplikasi di Gorontalo. Kalian mungkin sedang mengembangkan aplikasi untuk mendukung kegiatan penjualan hasil pertanian Gorontalo, seperti jagung atau pisang goreng khas tempat. PLC akan membantu kalian menentukan ruang lingkup, misalnya, apakah hanya untuk satu kecamatan atau seluruh kabupaten? Membuat jadwal pengembangan, menghitung anggaran misalnya, apakah butuh server khusus? Dan menyiapkan rencana pengendalian risiko, misalnya, bagaimana jika koneksi internet lambat di area tertentu? SDLC akan membantu kalian merancang aplikasi itu sendiri, mulai dari menentukan fitur pemesanan, merancang database untuk menyimpan data petani, hingga menguji apakah aplikasi bisa diakses dengan lancar di ponsel Android milik petani di daerah pedesaan. Ringkasan. 1. Project Lifecycle atau PLC adalah kerangka kerja yang menggambarkan keseluruhan tahapan proyek, mulai dari inisiasi hingga penutupan. 2. System Development Lifecycle atau SDLC adalah kerangka kerja yang khusus membahas proses pengembangan sistem atau perangkat lunak. 3. SDLC biasanya dijalankan pada fase eksekusi proyek dalam PLC. 4. Memahami keduanya membantu kita merencanakan dan mengembangkan sistem informasi dengan lebih efektif dan efisien. Dengan pemahaman ini, diharapkan teman-teman di jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Gorontalo, dapat mengelola proyek TI secara menyeluruh. Mulai dari merencanakan proyek, hingga menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas. Kalian akan mampu menghadirkan solusi TI yang bermanfaat bagi masyarakat Gorontalo dan bahkan lebih luas lagi. Selamat belajar dan semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di forum kelas atau saat sesi tanya jawab berikutnya. Tetap semangat dan terus kembangkan keterampilan kalian di bidang teknologi informasi.